Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan untuk materi pemrograman berorientasi objek. Di sini kita akan membahas tentang percabangan atau seleksi kondisi di dalam PPO, atau mungkin memang di semua pemrograman memang harus ada. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas tentang perulangan atau looping di dalam PPO. Nah, ini materi inti kedua dari pemrograman. Kalau yang pertama percabangan, yang kedua adalah perulangan ya. Yang pertama, yang kedua adalah percabangan atau seleksi kondisi. Nah, sebelum belajar percabangan, kita harus terlebih dahulu mengenal blok. Blok di sini merupakan area kode yang diapit oleh kurung kurawal. Nah, blok di sini area kode yang diapit oleh kurung kurawal, yaitu isi bloknya. Jadi ketika ada kurung kurawal di sini, disinilah blok. Blok dapat dibuat di dalam blok lain. Jadi di blok itu bisa dibuat atau di-create di dalam blok lain atau blok di dalam blok. Terus sebuah variabel di blok terluar dapat diakses dari blok lain. Variabel yang ada di luar blok atau di blok terluar dapat diakses dari blok di dalamnya. Tetapi sebaliknya, variabel di blok dalam tidak dapat diakses dari blok luarnya. Jadi variabel hanya bisa diakses dari luar blok untuk isi blok, tetapi variabel yang ada di dalam isi blok itu tidak dapat diakses di luar blok tersebut atau blok luar. Nah, seleksi kondisi yang pertama atau percabangan yang pertama adalah if. If di sini adalah seleksi untuk tunggal. Jadi if dalam kurung kondisi terus kurung buka kurawal, disinilah isi bloknya atau perintahnya nanti akan di sini. Nah, if itu seleksi tunggal. Kenapa? Karena dia hanya satu kondisi saja. Dia akan memeriksa hanya satu kondisi saja jika bernilai benar. Terus yang kedua adalah percabangan if else. If else adalah percabangan lebih dari satu dan hanya dua saja. Jadi di sini if kondisi jika bernilai benar, maka dia akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam blok if. Tetapi jika tidak, berarti kondisinya di luar itu mengeksekusi perintah blok yang ada di dalam else. Hanya semacam itu. Terus ada lagi if bersarang, adalah seleksi kondisi di mana kondisinya lebih dari dua. Kondisi percabangannya lebih dari dua. Maka di sini adalah if kondisi yang pertama, terus isi bloknya atau isi perintah kondisi 1 jika benar, terus else if kondisi yang kedua. Jika tidak, berarti akan menyeleksi kondisi yang kedua. Jika kondisi 2 benar, maka dia akan mengeksekusi atau menjalankan perintah blok yang ada di dalam else if kondisi 2. Terus ada lagi else if kondisi 3 semua di sini. Ini dia jika else if kondisi 3 berarti bukan kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, baru kondisi yang ketiga. Else if kondisi 3. Jika kondisi 3 benar, maka dia akan menjalankan perintah yang ada di dalam blok else if kondisi 3. Jika tidak, jadi kondisi 1 salah, kondisi 2 salah, kondisi 3 salah, maka dia akan menjalankan else. Jika tidak kesemuanya, maka dia akan mengeksekusi perintah yang jika semua kondisi salah. Ini kalau kondisinya kita ada lebih dari 2, itu menggunakan if, else if, dan else. Jadi
perlu kita pahami bahwa untuk if saja kita harus tahu kapan kondisinya, ada berapa kondisi yang akan dilalui atau ada berapa percabangan yang dilalui. Kalau semua satu tunggal ya sudah, kita menggunakan if saja. Jika lebih dari satu ya if dan else. Jika lebih dari dua dan seterusnya, kita menggunakan if, else, if, dan else. Nah ini yang penting juga di dalam pemrograman, selain perulangan yang kemarin sudah kita bahas, bahwa kondisi ini sangat penting. Jadi kapan kita mencari nilai benar di dalam percabangan itu sangat penting untuk performa pemrograman tersebut. Jika kita salah logika, maka otomatis akan mempengaruhi performa dari program yang akan kita buat. Oke, selanjutnya switch case. Switch case di sini adalah percabangan yang ya sama sebenarnya dengan if, cuman memang beda secara sintak, secara alurnya. Contohnya seperti ini. Jadi kita switch variabelnya apa, terus kita deklarasikan case satunya apa. Jika case satunya bernilai contohnya case 1 ya, jika isi perintahnya variabelnya sama dengan 1, maka dia eksekusi. Jadi hampir switch case sama seperti if, else, if, dan else, atau if, else, sama. Jadi kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan seterusnya. Defaultnya di sini adalah perintah jika variabel sesuai. Nah, setiap case itu harus diakhiri dengan break. Ini berfungsi untuk menutup percabangan di dalam switch. Kalau if else kan ditutup dengan kurung tutup kurawal. Kalau switch ditutup dengan break, mengasumsikan bahwa perintah tersebut diselesaikan di percabangan tersebut dan bernilai benar. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan switch case dengan if atau if else atau if else if? Ya tergantung dari bagaimana kita menggunakan jawaban dari masalah tersebut. Jadi untuk tunggal kita tidak perlu switch, kita perlu if saja cukup. Kalau hanya 2, if else cukup. Tapi memang switch case itu identik dengan if, else, if, dan else, di mana percabangan yang lebih dari 2. Terus selanjutnya adalah operator ternary. Operator ternary merupakan operator yang dapat digunakan untuk mengubah nilai sebuah variabel dengan menggunakan sebuah kondisi. Jadi kita mengubah variabel nilai value-nya dengan menggunakan sebuah kondisi. Contohnya di sini, variabel sama dengan kondisi A.2b. Di mana kalau kita baca di sini, variabel akan bernilai A jika kondisi benar. Jika kondisi B, variabel akan bernilai B jika kondisi salah. Jadi kita mengubah nilai atau value dari sebuah variabel itu dengan kondisi. Contohnya seperti ini. Jika kondisinya benar atau variabelnya benar, variabel akan bernilai A. Jika bernilai salah kondisinya, maka variabel bernilai B. Kira-kira seperti itu. Itu penjelasan dari operator ternary. Itu saja mungkin penjelasan saya tentang percabangan. Memang harus dengan studi kasus untuk mengasah teknik pemrograman kita. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.